Langkah yang pertama dilakukan pengambilan tanah topsoil yang dimasukkan ke dalam polybag 10 kg. Kemudian selanjutnya dilakukan perendaman jagung selama 15 menit. Kemudian dibuat lubang tanam pada polybag. Kemudian dimasukkan benih jagung dan kemudian pada 2 MST dilakukan pemberian pupuk sesuai dengan perlakuan masing-masing. Dan dapat dilihat bahwa setiap peserta atau praktikan melakukan pemberian pupuk. Kemudian diamati gejala defisiensinya dan dilaporkan dalam bukti video dan dalam bukti tertulis. Dari pengamatan yang dilakukan pada MST 1 sampai MST keempat, pada tanaman jagung dengan perlakuan kontrol, belum terlihat adanya gejala defisiensi pada tanaman ini. Pada MST kelima terjadi gejala defisiensi kalium, daun menguning dari ujung daun menuju tepi daun, kemudian mengering dan mati. Pada MST ke-6, gejala defisiensi kalium terus berlanjut. Gejala muncul pada daun tua, terus berlanjut pada daun muda. Pada MST ke-7, gejala defisiensi kalium terus berlanjut, disertai dengan terlihatnya gejala defisiensi nitrogen, yang mengakibatkan warna daun menjadi hijau pucat. Saya Karten Sincer Pohon Siahaan, saya pemegang perlakuan lengkap yaitu pemberian pupuk N, P, dan K. Yang pertama itu mengenai 1 MST dan 2 MST tanpa adanya gejala. Kemudian pada 3 MST dan 4 MST juga tidak terjadi gejala defisiensi karena unsur hara pada tanaman telah dilengkapi. Begitu juga pada 6 dan 5 MST juga tidak terjadi defisiensi hara, dan pada 7 MST juga tidak terjadi defisiensi hara. Kemudian dapat kita lihat bahwa akar dan batang daun ini sangat besar. Kemudian daunnya juga cukup lebar, tandanya hara dalam tanaman dapat tercukupi dengan baik. Kenalkan, nama saya Desi Rana Sarjibua dengan NIM 200303115 dari kelompok 9. Pada praktikum ini saya akan melakukan perlakuan yang ketiga, yaitu -N. Berikut merupakan penampakan visual kehadiran hara nitrogen pada tanaman jagung pada umur 5 MST, 6 MST hingga 7 MST. Perkenalkan, saya Karten Sincer Pohon Siahaan. Saya saat ini adalah pemegang perlakuan -N. Nah, pada 3 MST didapati belum terdapat defisiensi hara. Kemudian pada 4 MST didapati terjadi defisiensi hara P, yaitu terjadinya warna lebih tua di bagian pinggir tepi daun paling bawah. Nah, kemudian didapati pada 5 MST mendapati gejala yang sama, namun lebarnya itu semakin tebal. Kemudian pada 6 MST yaitu gejala yang sama, namun pertumbuhan tidak ada yang terhambat. Nah, kemudian pada 7 MST didapati daun yang tadinya mengalami defisiensi sekarang telah layu dan lama-kelamaan mulai kering. Pada perlakuan -K dilakukan pemupukan dengan pupuk P dan N. Terjadi defisiensi unsur kalium pada tanaman yang menyebabkan daun tua tampak gejala defisiensi, yaitu pada bagian tepi dan bagian bawah ujung daun menjalar ke dalam yang berwarna kuning dan daun tersebut akan mati. Beberapa daun tua yang berada di bawah akan mati dan gugur karena daun tuanya menguning.
MST pertama tidak dilakukan perlakuan apapun. Di MST kedua dilakukan perlakuan min-NP, ditimbang pupuk KCl dengan dosis 1,5 gram, lalu dilakukan pemupukan dengan cara tugal, dan disebar pupuk KCl di dalam piringan. Di MST ketiga muncul gejala defisiensi di mana daun terbawah tanaman yaitu daun menguning membentuk huruf V. Dapat dilihat contohnya pada gambar. Lalu daun kedua dari bawah mengalami defisiensi hara di mana setengah daun dari tulang daun ke tepi daun kuning kecoklatan. Di MST keempat, pertumbuhan lambat juga daun terbawah dan kedua dari bawah layu dan kering keriput tetapi belum rontok dari tanaman. Di MST kelima, yaitu gejala defisiensi hara N dan P di mana ujung daun warna hijau kekuningan, daun tua mengering warna hijau pucat dan tanaman kerdil. Di MST ke-6 muncul warna kuning di ujung daun dan di pinggir daun muncul warna ungu kecoklatan dari ujung daun hingga ke pangkal daun, tanaman pucat. Di MST ke-7 daun bawah banyak terdapat garis kuning lurus di tulang daun, lalu muncul warna ungu kecoklatan di ujung daun tersebut. Daun berikutnya di atas daun terbawah sedikit muncul bercak kuning coklat menyebar di permukaan daun tersebut. Gejala defisiensi lainnya ialah dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman yang sangat lambat. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Azahra dengan NIM 20030311119 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di praktikum kestan ini saya melakukan perlakuan min-N dan min-K. Perkenalkan, nama saya Erwin Gemal Simanjuntak, NIM 200301120. Pada 1 minggu sesudah tanam, belum ada gejala defisiensi. Pada 2 minggu sesudah tanam, belum ada gejala defisiensi. Pada 3 minggu setelah tanam, belum juga ditemui gejala defisiensi. Pada 4 minggu sesudah tanam, terdapat gejala berupa batang kurus tinggi dan daun hijau tua. Pada 5 minggu sesudah tanam, terjadi defisiensi hara P dan K dengan gejala defisiensi berupa batang kurus. Pada 6 minggu sesudah tanam, terjadi defisiensi hara K dengan gejala defisiensi berupa garis-garis kuning pada daun. Pada 7 minggu sesudah tanam, diperkirakan terjadi defisiensi hara K dengan gejala garis-garis kuning yang semakin jelas.